Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini kita akan belajar tentang PDCA. Kita akan memasuki pada sesi yang pertama, yaitu PDCA sebagai model pengelolaan sekolah yang efektif. Bapak dan Ibu, apa tujuan kita belajar tentang PDCA? Tujuan yang pertama adalah supaya kita dapat memahami hakikat dan prinsip PDCA dalam pengelolaan organisasi, khususnya di sekolah kita masing-masing. Kita mulai memahami, artinya kita menggunakan penalaran kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan PDCA. Tujuan yang kedua, setelah kita memahami, harapan kita bersama adalah termotivasi untuk mengembangkan pengelolaan sekolah berdasarkan hakikat dan prinsip PDCA. Termotivasi artinya kita mempunyai semangat, mempunyai keinginan untuk mengembangkan pengelolaan sekolah berdasarkan PDCA. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, setelah kita memahami, termotivasi, akhirnya diharapkan kita dapat menerapkan, dapat melaksanakan hakikat dan prinsip PDCA dalam pengelolaan sekolah. Bapak dan Ibu, jika kita hanya berhenti pada memahami, berhenti pada termotivasi, maka tidak akan pernah mengubah apa-apa. Oleh karena itu, apa yang kita pelajari saat ini, kita berjuang untuk memahami, kemudian ada motivasi untuk melakukannya, dan setelah itu harus dilaksanakan. Hanya dengan demikian, maka kita mampu mengubah pengelolaan sekolah kita itu dengan baik dan lebih baik. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada materi, mari Bapak dan Ibu saya mengajak untuk menyaksikan video pendek berikut ini. Selamat menyaksikan.
Bapak dan Ibu, kita telah menyaksikan video klip tadi. Kita sangat tertarik dengan video tersebut. Sekarang saatnya kita akan berdiskusi tentang video tersebut. Yang pertama, menurut Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan tim tersebut sebelum melakukan atraksi itu? Sebelum mereka melakukan atraksi, hal-hal apa saja yang mereka lakukan? Silakan menurut Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, benar sekali. Yang pertama mereka lakukan sebelum melakukan atraksi adalah melakukan perencanaan yang matang. Mereka membuat perencanaan dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama kali dilakukan sebelum mereka melakukan yang lainnya. Setelah perencanaan itu selesai, kemudian mereka mempelajari rancangan itu dengan cermat. Masing-masing peserta mempelajari dengan sungguh-sungguh rancangan itu. Dan yang berikut, mereka kemudian berlatih dengan rajin dan serius sampai menghasilkan yang terbaik. Itulah yang mereka lakukan sebelum mereka melakukan atraksi itu. Bapak dan Ibu, sekarang yang kedua. Menurut Bapak dan Ibu, ketika mereka kemudian beratraksi, mereka menampilkan pertunjukan itu, nilai moral apa saja yang harus ditaati pada saat pertunjukan agar pertunjukan itu berjalan dengan baik? Silakan menurut Bapak dan Ibu. Nah, benar Bapak dan Ibu. Nilai moral yang mereka lakukan pada saat melakukan pertunjukan adalah yang pertama, taat pada rancangan, disiplin terhadap perencanaan. Rancangan tadi adalah panduan yang harus diikuti sehingga masing-masing peserta taat pada rancangan itu, tidak boleh membuat rancangan yang lain. Yang kedua, mereka harus bekerja sama, kompak. Mereka tidak bisa melakukan sendirian, tetapi harus bekerja sama hingga mewujudkan sebuah pertunjukan yang luar biasa. Yang ketiga, mereka harus mempunyai semangat untuk mencapai yang terbaik. Mereka menampilkan yang terbaik untuk menunjukkan sebuah pertunjukan yang sempurna. Yang keempat, mereka harus konsentrasi, cermat, dan fokus kepada pertunjukan itu. Yang kelima, mereka mencapai sukses bersama. Sukses itu tidak dimengerti sebagai jasa seorang diri, tetapi kesuksesan itu bersama-sama. Dan yang keenam, mereka harus bersikap rendah hati, menghargai teman. Tidak ada satupun peserta yang merasa diri paling penting, paling unggul. Masing-masing mempunyai bagian masing-masing yang sama-sama pentingnya. Kemudian yang ketiga, menurut Bapak dan Ibu, apa saja yang mereka lakukan setelah pertunjukan selesai? Silakan menurut Bapak dan Ibu. Nah, baik.
Yang dilakukan pertama kali setelah pertunjukan itu selesai adalah merayakan dan bersyukur atas keberhasilan pertunjukan itu. Mereka akan bersuka cita, merayakan dan bersyukur bahwa pertunjukan itu telah selesai. Yang kedua, setelah mereka merayakan, masing-masing di antara mereka akan menyampaikan apresiasi, akan menyampaikan pujian kepada temannya, dan setelah itu juga akan meminta maaf barangkali ada kekurangannya, ada kesalahannya. Luar biasa Bapak Ibu. Tim seperti ini saling memuji, kemudian saling meminta maaf, sehingga kekompakan tim ini tetap terjaga dan terwujud dengan baik. Dan setelah itu Bapak Ibu, masing-masing berefleksi dan mengevaluasi yang telah dilakukan. Bapak dan Ibu, yang dilakukan berefleksi terlebih dahulu, baru kemudian mengevaluasi. Berefleksi artinya tiap-tiap peserta melihat diri masing-masing, apa yang telah dilakukan masing-masing pribadi, melihat diri dengan jujur, apa yang telah diberikan, apa yang telah dilakukan, apa yang telah disumbangkan. Dan setelah itu baru kemudian dengan hati-hati, dengan rendah hati, dengan menggunakan bahasa yang baik untuk mengevaluasi orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, setelah berefleksi, kemudian mengevaluasi, barulah kemudian bersama-sama untuk bertekad memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan. Dengan cara seperti ini, maka pertunjukan berikutnya diharapkan akan tampil lebih baik dan lebih hebat lagi. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk kepada konsep PDCA. PDCA itu singkatan dari plan, do, check, dan act. Ditulis dalam bentuk kata kerja. Jika di Indonesia kan, rencanakan, kerjakan, periksa, dan tindak lanjuti. PDCA, plan, do, check, dan act. Rencanakan, kerjakan, periksa, dan tindak lanjuti. Nah Bapak dan Ibu, secara singkat dapat dijelaskan bahwa PDCA adalah pengelolaan organisasi dengan 4 langkah berulang. 4 langkah berulang itu adalah plan, do, check, dan act. Dan itu dilakukan untuk pengendalian kualitas. Bapak dan Ibu, PDCA ini dilakukan secara berulang, membentuk sebuah siklus yang terus-menerus. Dengan demikian, diharapkan dengan menerapkan PDCA ini, maka akan terjadi perbaikan dan pengembangan yang berkelanjutan. Continuous improvement, perbaikan dan pengembangan yang berjalan terus-menerus. Itulah yang disebut dengan PDCA.
Bapak dan Ibu, lalu apa tujuan menerapkan PDCA? Bapak dan Ibu, tujuan yang pertama adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas produk yang sesuai dengan kriteria, kita menyebut spek atau SNI. Kemudian untuk kepuasan pemakai dan untuk pengembangan organisasi. Yang berikut, untuk mewujudkan proses pengelolaan yang teratur dan berkelanjutan di dalam pengembangan organisasi. Dengan demikian Bapak Ibu, bisa kita ringkas, tidak ada lain tujuan PDCA untuk mewujudkan produk yang berkualitas dan untuk mewujudkan proses pengelolaan yang tertib dan teratur. Lalu Bapak dan Ibu, apa yang dimaksud dengan kualitas atau mutu? Secara tradisional, kualitas itu ditentukan oleh pemenuhan produk terhadap kriteria-kriteria yang ditentukan. Kualitas itu hanya dilihat dari produknya. Kalau produknya itu sesuai dengan spek, produknya itu sesuai dengan SNI, maka disebut berkualitas. Pemahaman ini tidak salah, tetapi tidak lengkap. Sekarang berkembang konsep baru yang disebut dengan kualitas, bukan hanya pemenuhan kriteria, namun juga melihat kepuasan pelanggan dan pengembangan organisasi. Dengan demikian Bapak Ibu, kualitas itu dilihat dari produknya yang memenuhi kriteria, dari kepuasan pelanggan, dan kemudian akan mengembangkan organisasinya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak dan Ibu, konsep PDCA memang tidak ada di dalam peraturan perundangan pengelolaan sekolah secara tersurat. Tetapi sebenarnya hakikat PDCA itu ada di dalam peraturan perundangan pengelolaan sekolah, meskipun tidak tertulis. Saya ingin menunjukkan, kita tahu bahwa dasar hukum pengelolaan sekolah itu dari Permendiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan sekolah. Saya akan tunjukkan di mana PDCA diterapkan di dalam Permendiknas 19 tahun 2007. Yang pertama, mari kita lihat aspek-aspek plan. Di dalam pengelolaan sekolah, di dalam Permendiknas 19 tahun 2007 tertulis di sana ada aspek perencanaan program. Paling tidak di dalam perencanaan program ada penentuan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah. Bukankah semua itu masuk pada aspek perencanaan atau kita sebut plan? Sekarang kita lihat DU. Di dalam Permendiknas 19 tahun 2007 jelas sekali aspek DU adalah pelaksanaan rencana kerja. Rencana kerja itu meliputi bidang kesiswaan,
kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan keuangan. Ini semua adalah aspek pelaksanaan yang kita sebut di dalam PDCA adalah do. Kemudian yang ketiga, yaitu aspek cek. Di dalam Permendiknas 19 tahun 2007 jelas tertulis di sana tentang pengawasan dan evaluasi. Lebih khusus dijelaskan tentang evaluasi diri dan akreditasi. Pengawasan dan evaluasi tidak ada lain, itu adalah bagian dari cek di dalam PDCA. Dan yang terakhir adalah jelas tertulis di sana bahwa tindak lanjut pengawasan dan evaluasi. Jelas di sana ada tindak lanjut pengawasan dan evaluasi. Dan tindak lanjut pengawasan dan evaluasi itu adalah bagian dari PDCA. Bapak, Ibu yang saya hormati, sekarang saya ingin mengajak untuk melihat yang berikut ini, yaitu di dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2016. Kita tahu peraturan perundangan ini tentang sistem penjaminan mutu. Bapak dan Ibu, kalau kita mencermati Permendikbud 28 tahun 2016 secara khusus pada siklus kegiatan, tampak sekali siklus kegiatan yang ditampilkan di sana mengikuti alur PDCA. Mari saya ingin tunjukkan. Yang pertama, bagian plan. Di dalam siklus kegiatan itu tertulis memetakan mutu, membuat perencanaan. Dua kegiatan ini adalah kegiatan perencanaan yang kita masukkan di dalam unsur plan PDCA. Yang kedua, pada bagian do, tertulis di dalam Permendikbud 28 tahun 2016 melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. Jelas di sana melaksanakan pemenuhan mutu. Melaksanakan ini adalah aspek do di dalam PDCA. Dan yang ketiga, cek. Jelas terlihat di sana. Aspek cek di sini adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi tidak ada lain, adalah kegiatan yang masuk unsur cek di dalam PDCA. Bapak dan Ibu, apa bedanya monitoring dan evaluasi? Monitoring itu dilakukan, pengawasan yang dilakukan pada saat kegiatan itu masih berlangsung. Sedangkan evaluasi adalah dilaksanakan setelah kegiatan itu selesai. Itulah bedanya monitoring dengan evaluasi. Monitoring dan evaluasi di dalam rangka mengecek sebuah kegiatan. Dan yang terakhir adalah atau tindak lanjut. Jelas tertulis di sana, aspek dijabarkan menyusun strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring evaluasi. Tindak lanjut monitoring evaluasi itulah yang disebut dengan hasil monitoring dan evaluasi kemudian ditindaklanjuti, itulah yang disebut dengan Dengan demikian Bapak Ibu, menjadi jelas bagi kita semua
bahwa Permendikbud 28 tahun 2016 itu mengikuti alur PDCA. Meskipun secara tersurat tidak tertulis di sana, tetapi isinya ada di sana. Bapak, Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar tentang konsep dasar PDCA, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang pertama, PDCA adalah hakikat atau inti pengelolaan sekolah. Pengelolaan sekolah yang tertib, yang teratur akan dimulai dari perencanaan, kemudian dilakukan, kemudian dicek, dan kemudian ditindaklanjuti. Yang kedua, PDCA adalah amanat yang harus dijalankan di sekolah. Mengapa demikian? Karena prinsip hakikat PDCA ada di dalam peraturan perundangan, khususnya di dalam pengelolaan sekolah, dan tadi kita lihat di dalam sistem penjaminan mutu, sehingga kita memang wajib melakukan PDCA karena itu adalah amanat yang harus dijalankan di sekolah. Dan yang ketiga, PDCA mewujudkan kualitas secara utuh. Dengan menerapkan PDCA, maka prosesnya berkualitas dan hasilnya berkualitas. Kualitas secara utuh kita pahami, prosesnya yang berkualitas dan hasilnya juga berkualitas. Demikian Bapak dan Ibu sesi pertama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah belajar konsep dasar PDCA. Kita juga telah belajar bahwa ternyata alur PDCA itu ada di dalam peraturan perundangan, khususnya di dalam pengelolaan sekolah dan sistem penjaminan mutu. Sekarang Bapak dan Ibu, saya meminta Bapak dan Ibu untuk menjabarkan urutan PDCA di dalam proses pembelajaran. Menjabarkan urutan PDCA mulai dari plan, kemudian do, kemudian cek, lalu act di dalam proses pembelajaran. Berikutnya, hal yang sama, saya minta Bapak Ibu menjabarkan alur PDCA di dalam prosedur supervisi akademik. Bagian plannya apa? Bagian do-nya apa? Bagian ceknya apa? Dan bagian act-nya apa? Demikian dua tugas yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Demikian tugas yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Selamat belajar, selamat berlatih.